Assalamualaikum jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Ya Nabi salam alaika. La ilaha illallah. Lahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Waghfirli 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 waghfir lana waghfir lana waghfir lana ya Allah. Ampunilah kami semua ya Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih
wa zinata arsih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah wa alaika wa ala alika. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Agisna, agisna, agisna sari'an biizzatillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ayuhal khadirun ma'asilal muslimin wal muslimat. Para jamaah, para santri, para penonton rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Hanya kepada Allah yang berhak kita puji. Hanya Allah yang berhak menerima pujian. Karena dialah Tuhan kita satu-satunya, ya, yang betul-betul tiada Tuhan selainnya. Dan dialah Tuhan kita yang mengatur segala-galanya di muka bumi ini. Dengan hakul yakin, apa yang kita hajatkan, apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, insya Allah, Allah ijabah. Teriring doa untuk kita semua, Bapak Ibu, para jamaahku, para santriku semua, dari ujung Aceh hingga ujung Papua, dari benua Asia, Afrika, Eropa, Timur Tengah, bahkan sampai Amerika. Insya Allah, Allah berikan kita semua kesehatan, panjang umur, barokah, mudah rezeki, gampang urusan, terkabul segala hajat, impian, cita-cita. Dan terakhir, kita minta kepada Allah, Allah lindungi kita dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah, istri-istri soleha, soleha, suami soleh, anak-anak soleh dan solehah. Ya, terkabul segala hajatnya. Ya. Istajib doana ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bibaraka al-Fatihah. Khususon jasadi waruhi. Yuk, sebutkan masing-masing namanya. Begitu caranya kita ingin membacakan Fatihah untuk diri kita. Khususon ila jasadi waruhi Muhammad Aris Alwi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Itu Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya bagaimana kita mengirimkan Fatihah untuk diri kita sendiri. Terkadang kita sudah sering ngirimin Fatihah untuk para leluhur, para syekh,
ya, para keramat, para kiai yang mereka itu nggak kenal sama kita. Tapi kita jarang sekali, bahkan nggak pernah ngirimin Fatihah untuk diri kita sendiri. Ya, kita jarang sekali ngirimin Fatihah untuk orang tua kita. Ya, kita nggak pernah ngirimin Fatihah untuk keluarga kita sendiri. Tapi ngalap berkahnya ke orang lain. Ini salah sih bukan, ya. Tapi ada kekeliruan pemahaman di situ. Ya. Bukan nggak boleh kita berziarah ke makam ini, ke makam itu. Bukan nggak boleh. Silahkan. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan nggak boleh. Silahkan. Misalnya mau ke keramat ini, minta berkahnya. Mau keramat itu, mau ke wali ini, mau ke syekh ini, mau ke habib ini, mau ke kiai ini. Silahkan saja. Pertanyaannya, kalau kita sudah mengirimkan Fatihah atau doa untuk keramat-keramat tadi, tapi kenapa keramat sesungguhnya kita nggak pernah ngirimin Fatihah? Itu yang keliru nih. Maka banyak kemarin yang saya tegur. Saya tidak melarang Anda untuk berkunjung ke makam ini, ke makam itu, silahkan. Cuma, ya maaf, pertanyaannya, udah ziarah ke makam ibu, bapak belum? Kan begitu. Ya. Indo ambo yo lo foko, nenewe foko. Ya, bapak ibu yang utama dulu. Nenek, kakek. Setelah itu yang lain. Kenapa? Karena beliau-beliau itu jauh lebih mengenal kita ketimbang yang lain tadi. Ya. Kalau yang lain tadi, ya atau mungkin guru. Kalau guru ya kenal sama kita, karena guru kita. Ini guru kita bukan. Terlalu pede kita ke sana. Itu ya. Itu pembuka. Saya ingin sampaikan, Bapak Ibu, pembahasan terkait kurban nanti setelah pemerintah menetapkan tanggal berapa kita jatuh 1 Zulhijjah. Kalau sudah tahu jatuh Zulhijjah, di mana, tanggal berapa, bukan di mana ya, tanggal berapa, apakah hari Senin atau hari ini, atau hari Selasa, maka di situ kita sudah bisa menentukan tanggal 8, 9, 10 Zulhijjah. Gitu ya. Sehingga nanti kita sudah bisa menetapkan, oh, Tarwiyah hari apa, Arafah hari apa, ya, Zulqaidah, Zulhijjah, atau Idul Kurban, ya, hari raya Idul Adha-nya hari apa, kan begitu. Nah, gampang itu, jadi tenang, ini tidak akan kayak Idul Fitri. Kalau Idul Fitri penentuannya malamnya, maka sering terjadi perbedaan, nah akhirnya basi itu, ya. Ketupat basi, opor basi. Kenapa? Karena terlalu buru-buru bikin ketupat sama opor. Tapi berbeda dengan 1 Zulhijjah atau berbeda dengan hari raya Idul Adha, hari raya haji. Kenapa? Karena penentuannya 10 hari sebelum diadakannya Idul Adha. Nah, kalau nggak salah sidang isbatnya hari ini. Begitu, saudara. Hari ini apa? Senin, ya. Nah, jadi jangan khawatir, nggak bakalan namanya bikin ketupat sia-sia, nggak. Kenapa? Karena kita udah tahu jauh-jauh hari.
Hari Tarwiyah itu hari apa? Hari Arafah hari apa? Ini banyak sekali bertanya ini, ya. Ya, banyak sekali yang bertanya. Ya. Bagaimana Ustadz saya masih puasa Daud bertepatan dengan hari Arafah, hari Tarwiyah. Puasa Tarwiyah gimana? Begini, saudaraku, mari kita pahami sama-sama. Ya, ini mohon maaf ya. Puasa sunnah, ya tingkatan yang paling tertinggi itu adalah Daud. Ini kita pahami dulu ya. Itu yang tertingginya tuh. Maka kalau ada orang yang udah puasa sunnah Daud, itu biasanya yang lain gugur. Karena puasa Daud itu hari ini puasa, besok enggak. Puasa lagi besoknya. Besoknya lagi enggak, gitu. Tuk, 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 tuk. Puasa Daud itu. Jadi kalau seandainya sudah puasa Daud, ya udah, sudah hilang semuanya itu yang lain tuh. Senin Kamisnya sudah hilang. Ya, termasuk puasa Syawal kemarin. Kalau namanya udah puasa Daud, itu bisa dibarengin. Ya. Nah, yang nggak boleh itu adalah puasa Qadha sama Syawal, itu nggak bisa. Tapi kalau kita puasa Daud sekaligus Qadha, ya nggak jadi masalah. Ya. Ini banyak yang bertanya nih. Jadi saya bahas terkait dengan Ning Upia. Bagus. Ya, bagus. Jadi kalau kita puasa dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah itu luar biasa. Kita nunggu dulu ya, kita tunggu pemerintah ya. Kita tunggu pengumuman pemerintah. Kapan masuk Zulhijjah. Kalau seandainya pengumumannya hari ini, berarti kan ketahuan tuh antara Senin atau Selasa. Karena hari ini kan hari Ahad. Ya. Ya kalau pertanyaannya apa keunggulan puasa Daud, itu yang tadi saya sampaikan. Puasa Daud itu adalah puasa tertinggi di antara puasa sunnah. Ya. Ketika Anda sudah puasa Daud, Senin Kamis gugur. Itu. Kan lebih tinggi lagi posisinya. Nah, cuma ada himbauan bahwa jangan paksakan diri. Ya, karena puasa Daud itu luar biasa. Ada teman saya yang puasa Daud. Itu wah hidupnya berkah banget lah pokoknya mah. Caranya gimana? Ya tinggal puasa. Ya. Dan tidak terhitung harus mulai kapan. Mau mulai Senin, Selasa, Rebo, Kamis silahkan. Yang penting Senin puasa, Selasa enggak. Rabu puasa, Kamis enggak. Jumat puasa, Sabtu enggak. Ahad puasa, Senin enggak. Gitu. Muter terus. Nah, begitu ya. Itu keunggulan puasa Daud. Ini mohon disimak ya. Karena kemarin banyak sekali nanya, Pak Ustadz, saya kan puasa Daud. Dan biasanya orang yang puasa Daud tidak banyak. Hanya sedikit yang puasa Daud itu. Sedikit. Saya sendiri nggak pernah. Kalau saya ditanya, Aris pernah puasa Daud nggak? Nggak pernah. Saya akui, saya nggak pernah puasa Daud. Kalau untuk niat Bapak Ibu udah pakai bahasa Indonesia aja. Ya, jangan maksain pakai bahasa Arab tapi salah. Ya, udah pakai bahasa Indonesia aja. Kadang kita nih mau maksa bahasa Arab tapi kita paksain, nggak hafal kita. Ya, ya sengaja saya puasa Daud. Lillahi ta'ala karena engkau ya Allah. Udah, niat puasa Daud. Tuh ya. Itu ya. Ya.
Yang penting niatnya. Kadang ada, gimana niatnya Ustaz? Dikasih udah pakai bahasa Indonesia aja. Saya pengen pakai bahasa Arab. Di giliran dikasih bahasa Arab, susah Ustaz. Tadi nanya, sekarang protes. Ya, udah pakai bahasa Indonesia aja. Nah, begitu ya. Sudah dijawab tadi keunggulannya apa? Gitu ya. Gitu. Karena puasa Daud itu luar biasa. Nih, kalau ada di antara kita di sini yang ingin, maaf, diet, kayak nyiksa diri tuh jadinya. Puasa enggak, tapi makanannya dikurangin. Bahkan makanannya enggak, makan enggak. Ya mending puasa Daud. Pahala dapet, dietnya dapet. Ya, saya pernah terapi, salah satu jamaah kita di sini, pasien kita, saya terapinya kasih terapi puasa Daud. Saya bilang gini, ya, Lilis Nurwenda, bisa Ibu, bisa. Ya, kan badannya gede, dia pengen diet, ya maksa diri itu. Ya, saya bilang nggak usah repot-repot. Kalau mau dapat pahala sekaligus diet, puasa Daud. Itu luar biasa itu pengaruhnya. Ya. Sekalipun saya nggak pernah melakukan. Ya, saya belum pernah melakukan. Nah, tapi ada yang ya, itu kan puasa Daud kan lat sehari. Kalau saya beda lagi. Saya puasanya 615 hari nonstop. Tapi saya nggak bilang ini yang lebih tertinggi ya, karena itu puasa riadoh. Ya, bayangin Bu, 615 hari saya puasa. Istirahatnya kapan? Istirahatnya cuma 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Tapi kuasanya Allah, badan saya nggak kurus-kurus amat. Tiap hari puasa. Tapi alhamdulillah badan saya nggak kurus. Artinya nggak kurus yang nggak pernah jatuh ke 70 kilo, nggak. Selalu di atas 75, bahkan 78. Ya, nah, itu puasa riadoh saya dulu. Itu tahun 2018, 2017, 2018. Puasa riadoh apa? Ah, ini nih. Ya, ya, puasa riadoh yang saya, ini efek positifnya yang saya salurkan ke antum semuanya. Ini efek positifnya yang saya salurkan ke kita semua. Alhamdulillah, ya, Allah kabulkan doa-doa kita. Allah ijabah doa-doa kita. Ya, gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya ada yang bertanya, bagaimana dengan puasa Daud saya, Ustaz? Bagaimana? Pokoknya kalau Anda sudah bicara puasa Daud, yang sunnah yang lainnya itu tenggelam. Ya, arti tenggelam itu bisa digabung. Ya, jangankan puasa sunnah yang lain, puasa kodok saja bisa. Ya, ya kalau seandainya nggak bisa digabung puasa kodok kan nggak masuk akal. Gimana ceritanya puasa kodok nggak bisa digabung? Terus kapan puasanya? Begitu. Sederhananya begitu ya. Jadi Islam itu tidak membuat hambanya, ya, tidak membuat umatnya, ya. Umat Islam itu tidak membuat umatnya tersiksa. Masa ketika kita puasa Daud udah nggak boleh apa? Nggak boleh digabung dengan puasa ini itu. Nah, gimana ceritanya? Sekarang kalau misalnya Bapak Ibu puasa Daud nih, lat-lat sehari, sementara ingin juga puasa riadoh, apa puasa kodok. Nah, dengan pemahaman
Tidak boleh digabung. Lah ujung-ujungnya puasa tiap hari. Iya kan? Nah, maka dari itu, inilah pentingnya kita belajar. Inilah pentingnya ilmu. Yo, kalau Anda ingin puasa Daud dan ingin juga puasa, ya, puasa kodok, lanjutkan saja, nggak jadi masalah. Nah, ini ada santri kita nih, Pak Yatno nih. Aduh, mohon maaf sekali Pak D. Ya, ini kesibukan saya 2-3 hari ini. Insya Allah kita mulai hari Senin Pak D. Tapi kayaknya gini Pak D, ini kemungkinan ditunda dulu. Karena ini kan saya hitung. Kalau panjenengan mulainya Senin, itu Kamisnya itu nanti sampainya di Tarwiyah. Nah, ini nanti deh tak hubungi panjenengan deh. Apa ini mau dilanjut atau mau habis Idul Adha saja? Ya. Karena kalau saya khawatir kalau dipaksakan Senin besok kan Senin 7, 8, 9. Oh dong, enggak bisa. Enggak keburu Pak D. Ya, kecuali kalau ngambil kan ini kan 9 J. 9. 9 udah enggak keburu. Ya. Iya Bu Dela, kita nunggu dulu Bu, nunggu keputusan pemerintah J. Ya. Ya memang, dan satu lagi Bunda ya, nih, saya katakan orang yang rajin puasa itu mustajab. Kayak gini, tahu aki tahu, acu, ya apa ya? Itu baterai lah. Kayak baterai yang habis di charger. Itu orang yang puasa. Puasa apa aja? Mau puasa Daud, mau puasa Senin Kemis, mau puasa Riyad, apalagi puasa Riyado. Ya itu kayak aki habis di charger itu. Ya kalau nggak percaya coba aja. Ya. Lah itu kan ada dalilnya itu bahwa orang puasa itu mustajab doanya. Ya. Ya memang butuh proses Bu Sunarsi. Ya, kalau belum sanggup Daud, ya setidaknya Senin Kemis, Yaumil Bid dulu. Ya. Itu prosesnya begitu. Senin Kemis dulu sama Yaumil Bid dulu. Ini kan Ibu, ini kan kita lagi jelasin Ibu, ya. 3 September, saya puasa Daud, apakah nanti niat Daud atau Arafah? Ini kita lagi jelasin ini. Mohon disimak ya. Itulah indahnya yang namanya puasa Daud. Kita bisa gabungkan. Ya. Digabung aja. Nah, terkait niatnya, kalau untuk niat, ya maaf Bunda ya, kalau udah untuk niat itu nggak mesti, kan gini ya, niat itu nggak wajib bahasa Arab. Ya, ini yang banyak keliru, kita paksakan untuk bahasa Arab, kita sendiri masih jauh dari pengertian, nahu sorob kita masih berantakan. Jadi pakai bahasa Indonesia saja. Ya. Beda kalau dalam sholat. Ya. Dalam sholat saja niat pakai bahasa Indonesia nggak jadi masalah. Yang salah itu kalau misalnya kita pakai Fatihah pakai bahasa Indonesia. Nah, itu baru salah. Sudah di dalam sholat baru salah. Tapi kalau masih di luar sholat itu silakan pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia saja. Jangan terlalu dipaksakan pakai bahasa Arab. Ya. Ini banyak juga yang ngetes. Gimana niatnya Ustaz? Kalau niat riyado, nawaitu soma godin liqada'il hajati sunnatalillahi ta'ala. Ya. Nawaitu soma godin liqada'il hajati. Nah itu kalau untuk riyado. Ya kalau seandainya nggak bisa bahasa Arab, ya udah bilang aja ya Allah. Saya niat puasa riyado besok ya Allah.
karena engkau. Selesai. Jadi jangan terlalu dipaksa. Ya pasti. Yang namanya juga puasa tertinggi itu. Puasa sunnah tertinggi, puasa Daud itu. Itu. Dan godaannya gede banget itu. Dan ingat, kalau sudah puasa Daud, jangan dipermainkan. Jangan main-main. Ya. Arti jangan main-main gini. Dites dulu seminggu. Minggu depan dites lagi. Enggak begitu caranya. Ya. Continue. Nah, maka dari itu harus latihan dulu. Ya. Mana ibu-ibu nih? Biasanya ibu-ibu nih sering diet nih. Ya. Sering diet ibu-ibu nih. Diet kenapa ibu? Saya pengen nurunin berat badan Ustadz. Kalau ibu-ibu ingin nurunin berat badan, tidak perlu diet seperti itu, nyiksa diri, makan cuma secuil. Udah puasa aja sekalian, puasa Daud aja sekalian. Ya. Ya, ini kadang saya tegur tuh istri saya itu. Udah badannya udah kurus, masih juga diet-diet. Tinggal ujung-ujungnya apa? Tinggal tulang nanti. Kayak mana pula kau nih? Hah? Ya. Ya, biasa kan ibu-ibu ya. Udah badannya kurus, masih juga diet-diet. Nah, biar kelihatan lebih menarik buat suaminya. Lah, dalam hati suaminya bukan menarik, justru suaminya jadi takut. Kunaon? Kenapa udah kelihatan kayak tengkorak? Gimana ceritanya? Ya, udah Andri bakso, pakai bahasa Indonesia saja, niat puasa Senin Kemis. Ya, karena Allah. Gitu ya. Sederhana kok itu. Jadi jangan dipersulit. Ini kadang kita ini mempersulit diri. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi? Nah, apalagi nih? Ini ada tambahannya. Sudahlah dalam keadaan puasa Daud atau puasa Senin Kemis atau puasa Yaumil Bid atau puasa sunnah apapun. Ini nih, saya kasih rahasianya nih. Nah, sudahlah dalam keadaan puasa, terus ngamalin pula amalan dari amalan yang sering kita pakai. Itu udah luar biasa itu. Itu. Yan Lin. Kalau untuk Al-Quran dibaca aja Pak Yanlin. Dibaca. Kan Al-Quran sekarang sudah ada artinya. Kalau seandainya Anda minta dijelaskan, itu saya bukan ahli tafsir. Saya nggak berani. Ilmu saya terbatas. Tinggal buka Al-Quran, baca artinya. Begitu. Ya. Yang kedua, saya sampaikan ke jamaah ya terkait dengan baca Al-Quran. Udah baca aja dulu. Jangan sampai ada begini, dia nggak mau baca Al-Quran karena nggak tahu artinya. Nanti Anda nggak bakal bisa-bisa baca Al-Quran. Gitu. Karena ngotot pengen tahu artinya. Kan baca Al-Quran itu proses. Ada prosesnya. Ada tahap-tahapnya. Ya, kita mulai tahap pertama itu baca dulu. Kan sesuai dengan perintah Allah. Kan di Al-Quran kan pertama perintahnya apa? Iqra. Bacalah. Ya begitu ya. Iqra. Kita disuruh baca dulu. Ya. Setelah kita sudah lancar bacanya, baru naik tahap selanjutnya. Sekali-kali buka arti terjemahannya. Gitu. Setelah tahu terjemahannya, nah baru tuh buka tuh tafsirnya.
Ya, maka dia di rumah itu minimal ada satu tafsir aja. Misalnya tafsir Ibnu Katsir kayak tafsir Buya Hamka, Jalaluddin, bebas itu. Silahkan. Itu para mufassir semua itu. Nah, kalau nanya ke saya, ya salah. Kenapa? Karena saya bukan mufassir, saya bukan ahli tafsir. Ya nggak boleh saya mentafsirkan Al-Quran sembarangan. Ya. Nah, iya Bang Haji Tati, betul. Nah, maka dari itu dakwah saya Aris Alwi selalu saya sampaikan, silahkan belajar baca Al-Quran dulu. Itu yang paling utama, baca dulu, Iqra. Ya. Nanti kalau sudah tahu tafsirnya, udah tahu ini, baru pelan-pelan. Biasanya, kalau kita sudah rajin baca Al-Quran, secara otomatis kita akan menjalankan. Sekalipun kita belum tahu itu, kita hanya dengar lewat kuping saja tuh. Itu udah menjalanin tuh. Contoh, surah Al-Baqarah 183. Perintah puasa. Ya kan secara tafsir kan kita nggak tahu. Tapi karena kita tahu dari guru-guru penceramah, oh arti dari ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, oh itu perintah saum. Lah kan kita kerjakan tuh. Ya. Jangan sampai gara-gara nggak tahu artinya, ya, nggak tahu terjemahannya, akhirnya udah nggak mau baca Al-Quran. Sampai kapan itu? Bukan berbeda, maaf saudaraku. Yanlin, ya. Mohon maaf sekali. Itu bukan berbeda-beda, tetapi Al-Quran itulah namanya Al-Quran. Banyak sekali maknanya, bukan berbeda-beda, bukan. Antara terjemahan dengan tafsir itu bukan berbeda, tapi saling mengaitkan. Dulu juga pemahaman saya kayak gitu. Lah kok di sini artinya begini, di situ, oh ternyata ilmu kita yang nggak nyampe. Ya, itu ada keterkaitan makna. Cuma kita langsung mengatakan ini kok berbeda ya. Hakikatnya bukan berbeda. Ya. Kalau nggak percaya, coba saudaraku sering-sering belajar. Buka tafsir tuh. Ya. Ini contoh nih. Jadi waktu enggak. Ya. Ini contoh. Kita bahas surah Al-Baqarah 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Contoh nih ya. Ini yang pernah saya pelajari. Ketika kita baca secara arti, terjemah, ya, sabar di situ artinya menahan diri. Ya, ini diperhatikan nih, menahan diri di situ arti dari sabar. Ya. Tapi setelah kita buka tafsir, bukan terjemah, ini tafsir. Ini guru saya yang ngasih tahu ilmunya nih. Ternyata makna sabar di situ puasa. Ya, puasa. Nah, setelah kita masuk lagi ilmu selanjutnya, kita masuk lagi tuh pengkajian, oh baru tahu menahan diri di situ bisa dikaitkan dengan puasa. Nah, inilah hebatnya Al-Quran. Ya. Satu kata sabar atau sabar, tapi itu bisa bermakna luar biasa banyak. Tuh, itulah kekuatan kalau kita belajar. Ya. Ini awal mulanya saya juga, kan kata guru kan, itu tahu nggak makna sabar di Al-Quran itu apa? Ya sabar itu ya kita menerima ketetapan Tuhan. Kita menerima apa adanya. Ya itu kan arti katanya. Ya. Kalau kita mau secara tafsir lagi, itu
Salah satunya adalah kita berpuasa. Kenapa? Karena berpuasa di situ adalah kita menahan diri. Oh iya benar, baru masuk. Tuh, hebatnya Al-Quran. Jadi kalau ada di antara kita di sini mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah, maka dapat ditafsirkan bahwa sabar dan sholat di situ adalah puasa dan sholat. Puasa di sini jangan lagi diartikan sebagai sekedar menahan dahaga dan lapar. Nah, kan lebih dalam lagi tuh. Oh, lebih dalam lagi tuh. Yo, semakin malamun nih, ya kuilalung semakin malamun, semakin dalam tuh. Ya, maka ahli tafsir itu luar biasa tuh otaknya tuh. Ya, karena di Indonesia tuh hanya hitungan tangan yang ahli tafsir itu. Di Indonesia tuh cuma hitungan tangan. Ya. Quraisy Shihab tuh, Profesor Dr. Quraisy Shihab tuh. Ya. Coba tuh. Oh, tadinya kan kita berpikir puasa itu hanya sekedar menahan lapar dahaga kan, ternyata semuanya di situ. Maka orang yang puasa itu disebutlah sebagai ahli sabar. Nah, ya wajar. Kenapa? Ya, ngelek ini. Ini ngelek semua bagaimana sih? Halo. Iya. Aman ya? Ini yang di Aris Alwi putus. Waduh mah kok bisa gini sayang? Aris Alwi putus. Sebentar Bu, sebentar Bu. Iya Bu, mohon maaf ini ngelek. Ngelek. Udah masuk lagi ya. Tuh, langsung pindah ke Malomo. Karena Malomo aman. Ya, mungkin karena keberatan kali ini. Nah, jadi begitu Bunda ya. Jadi sebagai penutup, ya hari ini kita lagi bahas saum, puasa. Orang yang berpuasa itu luar biasa. Ya. Jadi saya katakan, orang ya, ya, itu orang yang, ya mohon maaf ya, yang rajin-rajin puasa, coba lihat. Kenapa? Karena saya pernah ngerasain 615 hari saya puasa terus menerus itu. Ternyata panennya sekarang. Ya, panennya sekarang. Nah, maka dari itu, yuk. Ya. Mulai dari sekarang kita belajar untuk istiqomah. Ya. Kalau saya tidak aktif di Daud Bunda. Puasa Daud saya nggak aktif. Ya. Begitu ya. Yuk kita berdoa. Dan ingin saya sampaikan pagi ini mohon maaf kemungkinan besar bukan kemungkinan tapi dipastikan saja lah ya. Tidak ada
live streaming Jantung Al-Waqiah karena saya harus jadi imam sholat subuh di Masjid Bogor dan nanti lanjut dengan pertemuan forum komunikasi masjid dan pesantren. Ya. Jadi nanti ada liputan, kita dengarkan ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang hadir nanti ya. Ini ustadz-ustadznya keren-keren dari apa ya? Dari mana? Ya pokoknya ustadz-ustadz yang bisa menyampaikan lah kebaikan gitu ya. Jadi silahkan simak aja, nanti kita tetap liputan. Hanya saja tidak ada Jantung Al-Waqiah. Silahkan Jantung Al-Waqiahnya baca sendiri ya. Karena saya harus di masjid. Ya, di situ ada Pak Camat nanti, di situ ada Pak KUA, Pak Majelis Ulama gitu ya. Yuk kita berdoa, kita minta kepada Allah. Ini tidak semua hilang suaranya, hanya sebagian ya. Jadi yang suaranya hilang coba dipencet-pencet lagi. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Baru. Yuk, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim 'azim bisultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana saghara wa jami'il muslimina wa muslimat wa mu'minin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Khususon ila ruh mana jazani Ki Haji Mamsun. Seluruh Ustazuna Ki Haji Muhammad Arif, Ustazuna Ki Haji Abah Guru Sukumpul, Ki Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tungkal Jambi. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yuk. Ruqyah. Ada satu ayat saya bacakan nanti, ujung dari surah Al-Hasr. Mohon diaminkan ya. Ini adalah kita ingin semua saudara-saudara kita diangkat semuanya penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniatus syifa. Semuanya ya Allah tanpa terkecuali ya Allah. Angkatlah, sembuhkanlah semuanya ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Allazi khalaqani wallazi huwaitu wa idza matu wa yamsaskallahu bil falakasi falahu illa huwa al-qabikhanu falahu fadli. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu matika. Semuanya ya Allah tanpa terkecuali ya Allah. Min syarri waja'il wasman sukun wal jinil barsil jisami ma'a khususon penyakit, sebut penyakitnya ya Allah. Innama yastajibul ladzina yasma'ul mauta yab'atuhumullahu tsumma innama yastajibul ladzina yasma'ul mauta yab'atuhum.
Innama yastajibul ladzina yasma'ul mauta yabatuhum. Innama yastajibul ladzina yasma'ul mauta yabatuhum. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم هنازلا متفرقة من ليلة القدر هنازلا متفرقة من ليلة القدر أعوذ بكلمات الله التامة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ربي أني مسلم ربي أني مسلم اخرج يا الله اخرج يا الله اخرج يا الله ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yuk, terakhir kita minta kepada Allah, Zat yang Maha Kaya. Ya, yang Maha Kaya, yang Maha Pemberi kekayaan. Ya, minta Allah lunasi hutang-hutang kita. Allah berikan rezeki mengalir bagaikan air zam-zam yang tidak akan pernah habis-habisnya. Allah jadikan kita hambanya, hamba yang berlimpah rezeki, sehingga kita bisa menolong, membantu saudara-saudara kita. Yuk, sama-sama. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Hannan, Ya Allah, Ya Mannan, Ya Allah, Ya Fattah, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Allah, Ya Ghani, Ya Allah, Ya Mughni, Ya Allah, Ya Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, urzuqni Ya Allah, urzuqni Ya Allah, urzuqni Ya Allah. Aghnina ya Allah, aghnina, aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi azwajina.
Allahumma barik lana fi abaina. Allahumma barik lana fi ummahatina. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Yuk sama-sama santri. Wabil khairi ya fattah faftah wabil huda walirizqi razzaku kulli musahila. Walamma dakhalu min haitsu amarahum kana yughnihum Allahi syai'in minallahi min syai'in la hajatan fi nafsi yaqub qadaha. Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah fid dunya hasanah. Aku yakin pasti yang kuberikan kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman ya Allah. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah, kebesaran keesaanmu kami tunggu ya Allah. Kami mohon kekuasaan kebesaranmu ya Allah. Hadirkanlah, datangkanlah jodoh anak keturunan untuk saudara kami yang masih belum memiliki anak keturunan jodoh ya Allah. Ya Allah, lunasilah hutang-hutang saudara-saudara kami, hutang-hutang kami semua ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan, panjang umur, mudah rezeki, gampang urusan ya Allah. Ya Allah, tunaikanlah hajat, impian, cita-cita kami semua ya Allah. Ya Allah, hindarkanlah, lindungilah kami ya Allah dari segala mara bahaya, bala, bencana dan musibah ya Allah. Tumma da'uhunna hadir pembeli tanpa tawar aset-aset yang telah kami doakan. Ya'tinaka sa'ya nasrun minallahi fathun qariba wa basyiril mu'minin fallahu khairan hafizan wa huwa Rabbana atina fid dunya hasanah. Khususon hajati. Sampaikan hajatnya. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi baraka al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istajib du'a bi qabulin aqdi hajatina ya Allah amin amin. Bapak Ibu, alhamdulillah. Sekali lagi nanti jantung Al-Waqiah saya sampaikan kita tidak ada siaran jantung Al-Waqiah tapi live streamingnya langsung ke masjid. Langsung ke masjid karena ada pertemuan forum komunikasi masjid dan pesantren. Nanti di situ juga ada ceramah, tapi bukan saya ya, saya hanya ngeliput. Ya. Ya sekali-kali ya kita juga harus charger ilmu juga. Ya jangan ngeluarin terus, kita harus juga ngambil. Gitu ya. Masjid di daerah sinilah, ya. Gitu ya. Insya Allah berkah-berkah semua ya. Dan update informasi terkait dengan kurban, alhamdulillah kurban sapi 1 full, kurban sapi 2 full. Ya, jadi kepada saudara-saudaraku yang masih ingin berpartisipasi ya dan ingin bergabung untuk kurban, silahkan kami masih memberikan kesempatan ya untuk kambing ya. Ya, kambing utuh. Kambing utuh itu harganya 3 sampai 4. Ada 3, ada 3,5, ada 4 gitu ya. Itu bagi yang ingin ikut kurban ya. Kalau untuk tarbiyah itu ada tinggal tarbiyah kambing ya. Tarbiyah sapi kita tutup. Ya, itu 500.000 per orang ya. Alhamdulillah saat ini sudah ada 41 orang
untuk tarbiyah kambing. Kalau untuk sapi, alhamdulillah sudah ada 2 ya. Jadi kepada saudaraku yang masih ingin ikut kurban bersama Pondok Saat Malomo, kita masih buka sampai hari H. Ya, sampai hari H itu saya masih nerima, tapi yang kambing. Karena masih ada hari tasyrik. Gitu ya. Tapi sapi udah enggak. Ya, kalau sapi saya enggak berani karena itu tinggi, harganya tinggi. Ya. Kalau kambing kita tinggal telepon teman-teman Juleha juru sembelih halal, itu stoknya banyak. Ya, begitu ya. Walaupun memang harganya lumayan. Syukran, terima kasih, barakallahu fikum. Ya, sampai ketemu nanti jam 5. Jam 5 nanti ketemunya. Ya. Di FKMP ya. Apa tuh FKMP? Forum Komunikasi Masjid dan Pesantren. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran, barakallah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum.